Halo bro, kita jumpa lagi ya. Tentu dengan hati happy lah. Yuk kita lanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Kisah tentang produk setengah jadi. Pada sesi pertama dari 3 kesempatan yang diberikan Panatua Hao, kedua kandidat lomba Hansen maupun Xiaoyan yang telah berusaha keras melakukan pemurnian obat tingkat 5 atau pil kekuatan naga mengalami kegagalan. Beragam komentar menggema dalam stadion sisi utara. Ada yang bernada menyayangkan, ada yang mengejek, ada yang hanya tertawa, macam-macam lah. Melihat arena tribun, raut muka Hansen berubah keruh. Tawa penonton seperti 1000 jarum yang menusuk telinganya. Begitu menyakitkan, saking kerasnya menekan rasa amarah. Hansen mendengus, tatapannya nanar. Dia masih melihat api berwarna emas menyelimuti tempat pengolahan obat. Secepat kilat, telapak tangannya digerakkan untuk mengambil beberapa jenis ramuan di atas meja batu, lalu melemparkan ke dalam kuali. Sikap penonton yang sedemikian rupa, Hansen merasa harus bisa membuktikan bahwa dia bukan orang yang patut diremehkan. Sebagai alkemis tingkat 4, dia yakin mampu menunjukkan kelas beserta kemampuannya menjawab tantangan hakim penguji. Sungguh pun Hansen mencoba meyakinkan diri, namun pikirannya dihantui kegagalan pada kesempatan pertama. Berbeda dengan Xiaoyan, dalam menyikapi kegagalan, dia justru mencoba menenangkan diri, tidak menggubris sedikit pun suasana sekitar. Dia memaku diri pada tempatnya tanpa bergerak sedikit pun, kakinya tidak bergeser sesenti pun dari pijakannya. Melihat sikap Xiaoyan seperti itu justru membuat penonton tercengang. Begitu heran. Seharusnya orang yang mengalami kegagalan akan merasa panik, tapi Xiaoyan malah tenang-tenang saja. Alkemis belia itu tetap diam walaupun penonton berkomentar macam-macam. Kepalanya menunduk, kedua kelopak matanya dikatupkan sambil mengingat prosedur yang baru saja dia lakukan hingga mengalami kegagalan. Bukankah masih ada kesempatan lagi yang diberikan oleh Panatua Hao? Beralih ke Hansen, satu persatu bahan obat dia lemparkan ke dalam kuali. Kali ini dia yakin bisa berhasil dengan mengembangkan pola kerja. Di bawah sorotan ribuan pasang mata yang tertuju padanya, dengan cepatnya dia mengolah lebih dari 20 bahan dalam tempo 5 menit. Geng obat yang mengamati ketuanya tampak memberi semangat. Mereka bersorak-sorak sambil bertepuk tangan. Melihat adegan di depannya, Hujia berkomentar, Hansen ini memang layak menjadi seorang alkemis tingkat 4 ya. Apalagi dia menangani beberapa organisasi. Lalu bagaimana dengan Xiaoyan? Hujia terus mengamati tindakan Hansen yang terus-menerus memasukkan bahan obat untuk melanjutkan proses pemurnian yang sebelumnya gagal. Di mata Hujia, alkemis tersebut lebih cepat bertindak mendahului Xiaoyan. Suara Hujia diwarnai kekhawatiran yang amat sangat. Mendengar temannya seperti itu, Sun Er mengangguk. Tatapannya tertuju pada ayangnya Xiaoyan yang masih saja berdiam diri dengan mata tertutup. Sun Er dengan lembut berkata, "Tidak perlu cemas, masih ada banyak waktu untuk menebus kegagalan. Bukannya masih ada 2 kesempatan yang diberikan untuk memurnikan obat tingkat 5? Sungguh pun begitu, Sun Er juga merasa was-was. Tanpa sadar hatinya dirambati kecemasan.
Keyakinannya pada ayangnya bisa menjawab ujian mulai luntur. Terus terang dia mengakui tidak terlalu banyak mengetahui dunia alkemis, tapi dengan melihat tindakan Hansian yang begitu cepat melanjutkan proses, hatinya mulai was-was. Dilihatnya, Hansian semakin bersemangat melanjutkan proses pemurnian. Orang-orang yang semula mentertawakan menjadi berubah. Begitu pula para siswa yang belajar pengobatan mulai menaruh kepercayaan pada alkemis tersebut. Beralih ke beberapa sesepuh yang menyaksikan jalannya perlombaan, mereka mencermati perkembangan dengan tatapan tajam. Melihat Hansian, di antaranya ada yang merenung, juga ada yang menggelengkan kepala. Dalam menyempurnakan obat, tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan, perlu sikap kehati-hatian. Bagaimana mengendalikan hati dan pikiran sebaik mungkin. Tidak boleh gerosa-gerusu, jangan sampai nafsu menguasai diri sehingga kurang cermat dalam mematuhi anjuran proses. Di arena, Panatua Hao meletakkan tangannya di belakang punggung mengamati Hansian. Dia menatap pemuda itu begitu sibuk mengolah ramuan. Dia mengerutkan dahi, begitu heran. Sesekali dia menghela nafas, merenungi apa yang dia saksikan di depan mata. Panatua Hao mengalihkan pandangan pada Xiaoyan. Hingga detik ini Xiaoyan tampil sangat baik. Bagaimanapun kehadiran anak ini bisa merugikan Hansian. Xiaoyan memberi kesan tersendiri di hati Panatua Hao. Sepertinya dia mampu menangani tugas ujian yang diberikan sesepuh akademi dalam tersebut. Kepercayaan itu didasari oleh kekuatan mental yang kuat pada usia seperti itu. Potensinya memang luar biasa, tutur Panatua Hao selama menatap Xiaoyan yang masih menutup matanya. Dia membaca adanya ketenangan pada diri Xiaoyan dalam menghadapi kegagalan. Apa yang dia alami tampaknya tidak mengguncang pikiran. Wah, aku gagal lagi. Semua orang dikejutkan oleh suara Hansian. Seketika orang-orang terkesiap, diam 1000 bahasa, tak mampu berkata-kata walau hanya sehuruf pun. Mulut penonton terkunci oleh keterkejutan yang amat sangat melihat Hansian mengulang kegagalan. Wajah Hansian pucat pasi, pucat seputih nasi, tubuhnya gemetar, dia menghela nafas panjang. Rasa sesalnya begitu mendalam, batinnya tertekan. Apa yang baru dialami benar-benar di luar dugaan, padahal semua petunjuk telah dia lakukan untuk menuju kemenangan. Kenapa gagal lagi? Kenapa? Pertanyaannya menggedor pintu langit, tapi tak sepatah kata pun turun menjawab. Suasana berubah hening, bumi seperti tanpa penghuni, sunyi terasa, seluruh alam seperti membisu. Pandangan Hansian menatap tajam pada kuali depan matanya. Suaranya terus bergumam, bagai lebah bingung mencari jalan pulang. Sebelumnya, ia berhasil menyempurnakan semua bahan obat yang ia butuhkan, kemudian menunggu untuk menggabungkan secara hati-hati. Namun, pada saat ini kondisi batinnya tidak stabil, mudah berubah, bahkan pikirannya begitu tegang. Api yang dikendalikan dalam kuali tiba-tiba memicu letupan besar akibat melampaui ambang batas. Akibat temperatur yang terlampau tinggi, esensi obat yang telah ditangani dengan mengerahkan segala daya ambiar terbakar. Semua bahan berubah menjadi jelaga. Asap hitam membumbung ke udara. Suasana panggung seketika gelap oleh buntalan asap.
Kenyataan ini benar-benar menjadi pukulan berat bagi Hansen, membuatnya bergumam tanpa henti. Dalam tempo yang tidak terlampau lama, 2 kali dia mengalami kegagalan. Pamornya sebagai alkemis tingkat 4 runtuh di hadapan ribuan orang. Rasa malunya tiada terkira, maka sangat beralasan jika rautnya macam balon mainan anak-anak, kadang biru, kadang merah, hijau, lalu meledos, duar. Waduh, Hansen mengeluh. Dia menarik nafas dalam-dalam saat melihat Xiaoyan seperti terbangun dari tidur. Kelopak matanya pelan-pelan terbuka. Xiaoyan malah melemaskan otot-ototnya seperti orang sedang senam poco-poco. Kemudian dia tersenyum pada Hansen yang terlihat bingung. Raut wajahnya berubah linglung. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera melakukan gerakan bermakna. Tangannya diarahkan ke langit. Segumpal api warna hijau berputar-putar di telapak tangannya, kemudian digiring ke arah kuali. Di saat tangannya melambai-lambai di atas meja, beberapa bahan tercerat magnet bergerak menuruti kehendak telapak tangan Xiaoyan ke arah kuali. Melihat ketenangannya tampak berbeda dari sebelumnya. Konsentrasinya terpusat pada tata pola yang tertera pada lembar resep ujian. Xiaoyan mengulangi proses dengan memasukkan bahan-bahan baru, tidak seperti lawannya yang mencampur aduk bahan gagal dengan materi susulan. Apa yang dilakukan Xiaoyan benar-benar memproses obat tingkat 5 sedari awal. Kegagalan yang menimpa pada sesi pertama dianggap sebagai pengingat yang sangat berharga, sehingga dia menjadi lebih hati-hati mengolah obat langka tersebut. Karena belajar dari kegagalan, dia merasa kadar kesulitannya terasa berangsur lebih mudah, tidak sesulit sebelumnya. Malah dia merasa kali ini seperti mengolah obat tingkat 2 atau tingkatan lebih rendah dibanding obat kekuatan naga, karena beberapa langkah yang harus dilakukan sudah dia pahami. Selain itu, dia merasa tidak punya beban karena lawannya sudah lebih dulu mengalami kegagalan 2 kali. Artinya, jikapun gagal lagi, Xiaoyan merasa masih mempunyai peluang yang sama untuk mengulang. Kita beralih ke Sun Er. Setelah melihat ayangnya Xiaoyan tergugah, dia bernafas lega. Teman-teman Sun Er pun demikian. Mereka menatap Xiaoyan tersenyum. Meski mereka tidak bisa menerjemahkan apa maksud senyuman tersebut, namun hal itu mampu menghibur kebimbangan mereka. Malah teman-temannya melihat ekspresi Xiaoyan begitu optimis. Suasana tribun penonton berubah riuh saat menyaksikan Xiaoyan bangkit dari aksi diam beberapa saat. Malah ada yang mengira sedang tidur berdiri karena alkemis tersebut nyaris tak bergerak, matanya juga tertutup rapat. Panatua Hao yang mencermati perkembangan situasi di arena, dia merasa tidak perlu mengatasi gema suara penonton yang terperanjat ketika menyaksikan Xiaoyan bangkit. Dia biarkan suasana itu meredah dengan sendirinya. Panatua Hao maupun para sesepuh yang menyaksikan momen tersebut mencermati setiap gerak para kontestan secara seksama. Mereka penasaran untuk membaca perkembangan situasi yang akan dikembangkan oleh 2 alkemis yang sedang bertaruh membangun reputasi sebagai peramu obat handal. Para penonton tak mampu menduga dari 2 alkemis yang tampil siapakah yang berhasil sebagai pemenang.
Ataukah keduanya harus menerima kegagalan pada ujian super berat yang diajukan Panatua Hao? Beralih ke Hanxian, alkemis tingkat 4 yang telah gagal 2 kali itu melihat Xiaoyan memulai proses penciptaan pil kekuatan naga. Dia melihat satu set bahan obat tersisa di atas meja Xiaoyan. Xiaoyan menggerakkan kedua tangannya yang relatif panjang, tiba-tiba dihentikan sejenak untuk menata energi agar bisa hadir lebih kuat. Tanpa membuang waktu terlampau lama, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan keduanya dengan penuh kehati-hatian. Entah unsur apa yang menghantui Hanxian. Bukannya dia memanfaatkan sisa waktu secara efektif, malah lebih memperhatikan lawannya beraksi. Dengan suara yang dia sembunyikan agar tidak ada yang mendengarnya, dia berkata dengan nada tak terpuji, "Dasar orang sok, percayalah, kamu akan gagal." Sebagai alkemis tingkat 4 yang memiliki reputasi tinggi, tentu Hanxian mempelajari masalah kebatinan atau spiritual. Anehnya, dia belum memahami bahwa pada pembelajaran spiritual dikenal dengan hukum tabur tunai. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Jika seseorang menabur prasangka buruk, maka energi keburukan itu secara lambat atau cepat akan kembali menimpa si pelaku. Apakah Hanxian bakal tertimpa karma atas kesombongannya? Biar waktu yang akan menjawab. Beralih ke Xiaoyan. Tampak dia fokus pada kewajibannya, sama sekali tidak menghiraukan sekitar. Apapun yang mereka katakan, telinganya tertutup oleh kekuatan konsentrasi mengolah bahan. Beberapa elemen obat yang menghiasi meja batu dengan kedua ujung jarinya yang berubah seperti magnet menuntun benda-benda itu bergerak ke arah bibir kuali, kemudian masuk secara perlahan. Ramuan yang baru masuk itu bergabung dengan unsur lainnya. Dalam kuali, semua bahan berharga itu memproses diri, berputar-putar, sesekali pelan, sesekali cepat, kemudian berubah arah. Gerakannya melingkar, naik turun dalam kuali secara konstan dan terukur. Xiaoyan mengontrol olahan semua bahan secara cermat. Dia mengamati perubahan bentuk, kemudian mengentas secara perlahan, lalu dimasukkan kembali. Tidak hanya wujudnya yang berubah, tapi juga warna. Kadang tampak merah, beberapa saat berubah biru, hijau, kekuningan, terus berubah selama diolah. Ketika konsentrasinya memuncak, tanpa disangka, tiba-tiba kualinya melontarkan suara keras. Duar! Saking kagetnya, Xiaoyan tergeser 2 langkah dari tempatnya berdiri. Suara itu mengakibatkan tutup kuali jatuh di lantai panggung, disusul cairan obat meleleh melewati bibir kuali, membasahi permukaan meja, meluber, menetes sedikit demi sedikit ke bawah meja. Waduh! Suara kecewa itu terlontar dari bibir Xiaoyan. Dia menggeleng-gelengkan kepala, pikirannya diliputi beragam tanda tanya. Melihat itu, Hanxian malah tertawa. Hatinya lega menyaksikan lawannya mengalami kegagalan. Dia menepuk dada. Sudahlah, percayalah padaku. Nada suaranya terkesan arogan tanpa bisa dipahami apa maksudnya. Sejurus kemudian ganti Hanxian yang beraksi. Beberapa bahan yang berserak di atas meja dia giring ke dalam kuali. Diam-diam Hanxian bicara sendiri. Sepertinya kita berdua tidak akan bisa menyempurnakan pil kekuatan naga. Setelah gagal 2 kali,
Aku tidak begitu yakin bisa berhasil mencapai target penyempurnaan. Jika nanti sama-sama gagal, maka produk gagalnya akan aku sempurnakan menjadi lebih baik daripada Xiaoyan. Langkah itu pasti akan aku lakukan. Setelah dia asyik berbincang dengan dirinya sendiri, Han Xian menyusun jurus pengendalian energi. Gumpalan api keemasan bernama api lava emas yang bentuknya seperti lava meleleh bergulung-gulung di udara tampak begitu indah. Perhatian penonton beralih ke arah Han Xian disertai suara berdengung bagai ribuan lebah memburu rasa manis di tengah panggung. Beralih ke Xiaoyan. Sepertinya dia tidak begitu mempedulikan kegagalan kedua kalinya, meski para penonton tampak menyayangkan. Selanjutnya, dia menyusun langkah-langkah perbaikan. Tangannya direntangkan lebar-lebar, kemudian kedua telapak tangannya diarahkan ke depan dada, lantas dihentikan ketika jaraknya seukuran bola. Gumpalan api surgawi muncul kembali. Gerakan tangannya seperti memainkan bola api. Sinarnya bergulung-gulung. Secara perlahan digiring ke dalam kuali. Beberapa saat air di dasar kuali seperti kawah mendidih. Sejurus kemudian dilakukan penutupan kuali. Tampak samar-samar pijaran api berwarna hijau mengitari dinding kuali. Melihat kondisi kuali seperti itu, Xiaoyan bergumam, sepertinya sudah tepat. Pandangannya mengarah pada kondisi kuali sambil memantau aroma yang mulai menebar. Suara dalam kuali semakin keras, adonan bahan kian mendidih. Melihat perkembangan seperti itu, Xiaoyan tersenyum. Setelah 2 kali gagal, Xiaoyan merasa semakin paham prosedur pengolahan obat tingkat 5, yang mana belum pernah ada alkemis yang berhasil menyempurnakan pil kekuatan naga. Xiaoyan meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Bagi dia, suatu keberhasilan akan memberi reputasi tersendiri sebagai alkemis. Dia semakin bersemangat. Tanpa ragu, dia memanfaatkan sisa kesempatan yang diberikan oleh Panatua Hao untuk memproses ulang dengan sebaik mungkin. 2 kali gagal merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Tangan kanannya mengendalikan api ke dalam kuali, sedang yang kiri mengarahkan bahan di atas meja. Tiba-tiba tangannya berhenti ketika terlihat adanya banyak bayangan mengganggu. Setelah pemandangan Fata Morgana itu berlalu, bahan obat mulai diarahkan ke dalam kuali. Jurus-jurus berenergi terus dikembangkan secara terukur. Bahan obat yang mengalami proses pemurnian ditarik ulur, kadang dikeluarkan dari tungku ke arah udara. Gumpalan bahan berasap itu seperti planet kecil berputar-putar pelan, 2 depa di atas kepala. Tidak sampai 1 menit, kumpulan bahan berasap itu dikembalikan dalam kuali. Feelingnya mengukur durasi semakin teliti dalam memproses obat tingkat 5. Alur nafasnya dijaga dengan baik, antara menghirup dan menghembus temponya sama panjang. Dengan begitu bisa menghentikan apapun yang hendak mengusik konsentrasi. Prosesi yang dilakukan pada kesempatan ketiga ini tampaknya lebih cepat dibanding sebelumnya. Prosedur pemurniannya pun dipahami dengan baik. Mengamati kelincahannya mengolah jurus pengendalian energi, banyak penonton bertanya dalam hati, apa Xiaoyan ingin memecahkan kualinya?
Meski tantangannya begitu berat, orang ini tidak menyerah. Berhasil atau gagal ya, macam-macam komentar berkecamuk dalam pikiran penonton di tengah suasana hening saking tegangnya. Sun Er didampingi kawan-kawannya tak kalah tegangnya. Antar teman saling bertukar pandang tanpa kata-kata. Hanya bola mata memancar beribu bahasa. Selainnya hanya keheningan menyelimuti. Bibir mereka seakan terkunci. Mereka lebih memilih diam dengan menuruti perintah hati. Itulah pilihan terbaik daripada merusak konsentrasi Xiaoyan. Bersama tatapan beribu mata yang terpaku pada panggung, semua orang berkata-kata dengan dirinya sendiri, mencermati secara seksama detik demi detik atas situasi yang terus berubah mengitari kedua alkemis. Hanya sedikit bahan yang tersisa di atas panggung batu, selebihnya hanya waktu yang menuntun pembuktian. 10 menit yang berlangsung di atas panggung serasa bertahun-tahun lamanya. Wujud api hijau juga api keemasan mewarnai kedua meja masing-masing, menebarkan daya hisap perhatian begitu kuat. Tak sebuah tatapan terlepas untuk tidak memperhatikan apa yang mereka saksikan. Sun Er pun demikian. Hati, pikiran, dan jiwanya terserap pada ayangnya Xiaoyan. Telapak tangannya juga rekan-rekannya tanpa disadari berkeringat saking tegangnya. Ketika daya cium mereka dihampiri aroma obat yang begitu spesifik, pandangan orang semakin penasaran untuk memperhatikan panggung lomba. Aroma obat dari kuali membuat setiap orang amat terkejut. Dengan penuh penasaran, mereka mencari sumber aroma. Dari meja Xiaoyan beralih ke arah Han Xian. Sebagian penonton mengira aroma itu berasal dari tungku Han Xian, sehingga berani menduga bahwa alkemis tingkat 4 tersebut akan berhasil memurnikan obat tingkat 5 atau pil berkekuatan naga. Tak kalah, Panatua Hao pun dibuat penasaran oleh hadirnya aroma tersebut. Rasa penasaran itu membuat kelopak matanya sedikit mengatup. Sesekali dia menggeleng keheranan tanpa mampu bersuara. Dirinya semakin fokus mencermati perjalanan proses kompetisi pemurnian obat dengan formula rumit yang diajukan untuk ditangani oleh kedua alkemis. Tak kalah, Panatua Hao pun dibuat penasaran oleh hadirnya aroma tersebut. Rasa penasaran itu membuat kelopak matanya sedikit mengatup. Sesekali dia menggeleng keheranan tanpa mampu bersuara. Dirinya semakin fokus mencermati perjalanan proses kompetisi pemurnian obat dengan formula paling rumit yang dia ajukan untuk ditangani oleh kedua alkemis. Selama mengamati, Panatua Hao mengejah jalan pikiran Han Xian yang hanya ingin memperbaiki produk gagal dari proses kedua. Hao membatin, mungkin Han Xian mengira bisa memperbaiki pil berkekuatan naga dengan cara merevisi pola seperti itu, sementara Xiaoyan selalu memproses dari awal. Mengamati proses perbedaan seperti itu, baik Panatua Hao, sesepuh maupun ribuan penonton tidak mampu berkomentar apapun karena waktu masih berjalan dan belum bisa menyimpulkan. Kalaupun mengandalkan perkiraan, betapa sering perkiraan mengecoh sehingga tidak sesuai dengan kenyataan, sebab kebenaran selalu hadir di belakang. Di tengah orang-orang bergulat dengan pikirannya sendiri-sendiri, tiba-tiba terdengar suara letupan. Duar! Terlihat Han Xian tergopoh-gopoh meraih tutup kuali yang terlempar, menggelepar di permukaan panggung batu.
2-3 menit kemudian, Han Xian dengan suatu jurus yang mengandalkan 2 jari tangan kanannya diarahkan ke dalam kuali. Sebuah pil terbang perlahan, permukaannya agak bundar, berbintik-bintik, warnanya dominan gelap. Begitu dalam jangkauannya, Han Xian segera merenggutnya. Han Xian menundukkan kepala ketika mengamati pil hasil olahannya, berwarna belang-belang dengan bentuk yang belum sempurna bundar. Sungguh pun telah berhasil memproses obatnya. Wajah Han Xian terasa pias, rona merah merambati wajahnya. Sulit ditebak perasaan apa yang berkecamuk dalam diri Han Xian. Segera dia menghibur diri sambil membatin, lebih baik menghasilkan barang setengah jadi daripada gagal sama sekali. Han Xian kemudian menempatkan pil garapannya pada sebuah kotak khusus yang begitu bagus, yang dipersiapkan sebagai wadah obat spesial. Setelah siap, dia menyerahkan pil tersebut pada hakim Panatua Hao. Dengan sikap netral, Panatua Hao menerima sambil tersenyum bijak sebagaimana seorang hakim. Raut wajahnya tidak menyiratkan perasaan kaget, sedih, atau gembira. Dia terima saja benda itu dengan kedua tangannya. Lalu Han Xian berdiri tidak jauh dari sesepuh itu. Sekilas Panatua Hao mencermati. Apakah barang ini layak disebut pil? Perkataan itu tiba-tiba muncul dari hatinya hati Panatua. Dia kemudian menekan nafas beratnya agar tidak terbaca, mencerminkan suatu perasaan yang bisa ditafsiri aneh-aneh oleh Han Xian. Panatua Hao kemudian mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan yang begitu fokus. Pemuda itu mengamati proses yang dilakukan bersama kualinya. Tanpa diduga, Panatua Hao melirik Han Xian sambil bersuara samar. Jangan-jangan Xiaoyan yang berpeluang menang. Tidak mungkin, serga Han Xian. Dia tidak terima dengan komentar tersebut. Lantas, bagaimana selanjutnya? Tunggu sambungannya ya guys. Pasti lebih seru. See you guys. See you. Oh iya, jangan lupa bahagia lo ya.